Halo, berjumpa lagi dengan saya Harlan Topa. Kali ini untuk UTS ICT Literacy. Jadi nanti saya diberikan tugas nih ada terkait dengan 103 insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023. Ini dikeluarkan oleh data BSSN yang diliput oleh kata data di dalam data box-nya. Dari berbagai sektor, ternyata sektor administrasi pemerintah yang menyumbang paling banyak kasus. Jadi ada 71% insiden di tahun 2023 itu disumbang oleh administrasi pemerintahan berdasarkan data BSSN ya. Mengapa keamanan data menjadi prioritas utama? Saya akan bahas dalam presentasi berikutnya. Faktor utama di sini ada 4. Jadi pertama, pencurian atau hilangnya perangkat, kemudian peretasan atau akses ilegal dari eksternal, ketiga kelalaian pegawai dari administrasi pemerintah tersebut ya berdasarkan data BSSN yang diliput oleh kata data. Keempat adalah sistem keamanan digital yang lemah. Nah, bagaimana dari sisi dua sisi ya, dari POV pemerintahnya baik itu daerah maupun pusat, dan POV dari masyarakatnya untuk menghindari terjadinya hal tersebut di tahun 2025 nanti. Kita kan ada resolusi tahun baru ya, di tahun 2025. Pertama, dari sisi pemerintah, yaitu menggunakan enkripsi yang kuat. Bagaimana caranya? Harusnya sudah tentu ya mengadopsi standar enkripsi terbaru, misalnya TLS 1.3, kemudian menghindari protokol lama atau lawas seperti SSL atau versi lawas dari TLS. Kemudian penggunaan algoritma yang enkripsinya aman, misalnya AES 256. Selain menggunakan enkripsi yang kuat, lainnya adalah untuk terkait dengan cara menanggulanginya dari sisi pemerintah tentunya perlunya menjaga keamanan website pemerintah daerah, yaitu memastikan semua website menggunakan SSL atau TLS, menerapkan web application firewall, kemudian memberikan pemeriksaan rutin terhadap aplikasi dan CMS. Lanjut lagi, perlunya ada pengembangan dan pengujian keamanan aplikasi secara bertahap yaitu secara rutin. Real time nih kita deteksi apakah ada aktivitas mencurigakan atau tidak, meskipun saat itu tidak ada ya, atau tidak sedang booming nih pencurian data, tetap kita harus lakukan pengujian keamanan aplikasi. Lalu sejak awal pengembangan atau develops, penting untuk memasukkan keamanan dalam setiap tahapnya. Kemudian harus melakukan uji penetration testing secara berkala sebelum dapat pura-puranya misalnya website tersebut dieksploitasi. Dan perlunya kita untuk websitenya dari pemerintah itu mengadopsi sistem keamanan yang berlapis. Pertama, MFA, implementasi dari multi-factor authentication. Kemudian kedua adalah segmentasi jaringan untuk membatasi akses data yang sensitif, kan data itu ada banyak ya. Nah, data yang sensitif ini kita amankan berlapis. Ketiga, memisahkan server publik dari data kritis untuk menghindari kebocoran data. Kemudian harus adanya pengembangan infrastruktur keamanan di daerah. Tentu perlu dukungan anggaran yang keamanan siber. Kemudian pembentukan tim respons insiden dari misalnya kerjasama dengan BSSN untuk menangani insiden keamanan secara efektif. Kelima, langkah-langkah untuk mengamankan sistem digital pemerintah dengan ada standarisasi sistem keamanan digital. Jadi seharusnya semua website ini sudah terstandarisasi. Misalnya standar dari nasional sudah ditetapkan untuk aplikasi dan setiap website pemerintah itu seperti apa. Kedua, ada auditnya, jadi tentang tidak hanya audit keuangan ya, tapi juga audit keamanan tahunan dari website. Kemudian pengawasan oleh lembaga khusus seperti BSSN tentu tetap diperlukan. Lanjut,
tidak hanya pemerintah daerah tapi pusat juga harus sinergi. Misalnya nanti ada platform nasional untuk untuk melakukan pelaporan setiap ada insiden kebocoran, jadi langsung dilaporkan di satu platform nasional tersebut. Kemudian transparansi nih, penanganan insiden bagaimana, sejauh apa gitu. Misalnya pertama adalah laporan, kedua ditinjau, sedang tinjau, ketiga misalnya sedang proses, keempat jadi ada berapa hari kerjanya SOP-nya gitu. Kemudian kolaborasi antar lembaga yang terakhir nih untuk memitigasi dampaknya. Selanjutnya peningkatan literasi digital. Jadi penting untuk masyarakat juga diedukasi tentang pentingnya menjaga data pribadi, karena kita kan kerjasama ya, kolaborasi. Kampanye publik tentang risiko phishing, kalau ada email diterima atau OTP dari telepon atau diangkat, misalnya ada telepon ke kita, jangan untuk menyebutkan data-data yang sensitif, misalnya angka CVV di kartu, ATM, debit atau kredit. Tentu terakhir adalah pelatihan penggunaan internet yang aman seperti apa. Tapi itu yang terakhir ya, karena yang penting itu tadi itu. Langkah sederhananya adalah gunakan kata sandi yang kuat dan unik, hindari berbagi data sensitif di platform yang sifatnya digital. Termasuk salah satu video saya itu jangan berbagi data misalnya untuk yang memang dia hanya menangani layanan informasi seperti layanan informasi tanya jawab saja, jangan dikirimkan data-data yang sifatnya pribadi. Kemudian hindari, misalnya kita ada wifi nih di cafe dan lainnya, untuk akses misalnya internet banking, mobile banking itu jangan digunakan untuk itu ya, kecuali misalnya untuk YouTube saja begitu, untuk fun gitu, atau untuk game. Nah, kolaborasi edukasi keamanan data ini penting. Jadi pemerintah perlu mengadakan seminar, tapi ini tentu adalah prioritasnya tidak terlalu prioritas ya, jadi dia tempatkan yang terakhir. Lalu penyebaran informasi media sosial tentang pentingnya keamanan data dimanapun, terutama tidak harus spanduk sih, jadi di media sosial saja dulu, di setiap platform yang dimiliki oleh pemerintah. Nextnya adalah terkait dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tentu perlu mendukung program keamanan siber pemerintah. Pemerintah tidak bisa serta-merta sendiri saja, tentu masyarakat juga harus menjaga datanya sendiri juga, dan ikut mengawasi implementasi standar yang tadi ya, ada standar nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Baik, kesimpulannya pemerintah bertanggung jawab terkait dengan memperkuat sistem keamanan. Masyarakat tentu juga tetap harus bijak dalam mengirimkan data-data yang sensitif dan pribadi, sehingga kolaborasi pemerintah dan masyarakat ini penting untuk keamanan data di tahun berikutnya, tahun 2025. Terima kasih.